Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar sejarah atau pada LKS bab 1 halaman 3. Prinsip dasar sejarah pertama ada definisi. Definisi sejarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi sejarah secara etimologi atau bahasa. Yang kedua, definisi sejarah secara istilah. Baik, sejarah secara etimologi atau bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun atau yang artinya pohon. Kenapa harus pohon? Karena baik sejarah maupun pohon sama-sama mempunyai banyak unsur. Bisa kita lihat pohon itu banyak sekali unsur-unsurnya, dari mulai akar, dahan, batang, daun, buah, dan lain-lain. Begitu juga sejarah, banyak unsur di dalamnya. Mau tahu unsur apa saja yang ada pada sejarah? Makanya tonton sampai selesai. Jadi itulah sejarah secara bahasa, diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Bisa juga akar, bisa juga asal-usul, keturunan, dan lain-lain. Sejarah secara istilah. Sejarah secara istilah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi itu ya, pengertian sejarah baik secara etimologi maupun secara bahasa. Selanjutnya ada ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah yang pertama adalah unik, kedua abadi, ketiga penting. Maksud unik di sini adalah sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali. Contoh seperti kita lahir ke dunia hanya sekali seumur hidup. Ada yang lahir lebih dari satu kali? Tentu saja tidak ada. Ciri-ciri sejarah yang kedua adalah abadi. Maksudnya adalah peristiwa sejarah tersebut akan dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwanya abadi. Kenapa abadi? Karena dikenang sepanjang masa. Contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu akan selalu kita kenang. Karena tentunya bagi yang sekolah setiap hari Senin kita mengadakan upacara. Maka kejadian proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kita kenang sepanjang umur kita. Tidak ada satu orang Indonesia pun yang tidak tahu kapan Indonesia merdeka. Jadi itu pengertian ciri-ciri sejarah adalah abadi, yaitu bisa dikenang sepanjang masa. Ciri ketiga sejarah adalah penting. Maksudnya adalah memiliki arti bagi kehidupan orang banyak. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu sejarah. Ruang lingkup ilmu sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah unsur-unsur sejarah. Yang kedua adalah konsep sejarah. Yang ketiga, cara berpikir sejarah. Yang keempat adalah kegunaan sejarah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah ruang. Ruang itu artinya tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Tanpa adanya tempat tidak bisa disebut sebuah sejarah. Selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah merupakan unsur sejarah yang berkaitan dengan kapan terjadinya, tanggal berapa, hari apa, bulan dan tahun berapa sebuah peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, unsur yang ketiga adalah manusia. Unsur terakhir sejarah adalah manusia. Lah, kenapa manusia? Kenapa yo? Karena manusia itu sendirilah yang merupakan pelaku daripada sejarah tersebut. Yang kedua adalah konsep sejarah. Konsep sejarah itu ada 4. Pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya adalah sejarah yang benar-benar terjadi. Contoh, ada peristiwa tabrakan mobil dengan motor. Itu adalah peristiwa sejarah. Mobil sama motor. Dia akan bersifat objektif. Tapi ketika peristiwa tabrakan tadi diceritakan atau dikisahkan, maka peristiwa tersebut akan menjadi sejarah sebagai kisah. Nah, selain sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, selanjutnya sejarah juga sebagai ilmu. Syaratnya adalah berdasarkan empiris.
Empiris adalah sesuai dengan kenyataan. Objektif adalah pelaku dari sejarah tersebut. Dan metodologi adalah penelitian sejarah. Terakhir, sejarah sebagai seni, artinya sejarah berdasarkan intuisi imajinatif, menggunakan gaya bahasa dan menggunakan emosi dalam penyampaiannya. Sejarah sebagai seni ada juga yang dijadikan sebagai film, sebagai teater, drama, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, kegunaan sejarah. Sejarah tentu saja berguna bagi hidup kita. Kegunaan yang pertama adalah fungsi edukatif, berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan. Jadi buat pembelajaran itu adalah kegunaan pertama, buat pembelajaran. Jadi sejarah itu dijadikan sebagai fungsi edukatif untuk pembelajaran kita di masa sekarang, agar tidak terjebak atau tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Selain fungsi edukatif, ada fungsi rekreatif, berfungsi sebagai sarana hiburan. Contoh sejarah dijadikan museum, tempat kejadian sejarah. Contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di mana? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Tempat proklamasi tersebut dijadikan sebagai museum. Ada juga sejarah yang dijadikan sebagai film. Itu kan semua bisa menghibur kita. Terutama yang lagi galau itu bisa terhibur tuh oleh film-film sejarah, oleh museum dan lain-lain. Terakhir, fungsi sejarah adalah fungsi inspiratif, berguna sebagai bahan inspirasi dalam kehidupan kita. Contoh, saya terinspirasi dengan Nabi Muhammad. Harus bangga kita sebagai umatnya. Iya, itulah kegunaan atau fungsi sejarah. Alhamdulillah kita telah sama-sama membahas prinsip-prinsip sejarah. Tadi kita sama-sama ngebahas definisi sejarah, ciri-ciri sejarah, ruang lingkup sejarah, dan lain-lain. Semoga semua bisa dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan mungkin kita lanjut pembahasan tentang prinsip-prinsip sejarah. Ada penelitian sejarah, penulisan sejarah, cara berpikir sejarah. Mungkin minggu depan kita akan membahas itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.